Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Senang sekali hari ini kita bisa belajar bersama dalam kelas Linguistik Komparatif. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Bella Nurfamelia dan Intan Anugrah Batari akan mempersembahkan video pembelajaran tentang migrasi bahasa. Sebelum itu, kita akan membahas mengenai definisi dan sejarah dari migrasi bahasa. Suatu sumber yang penting bagi kesimpulan-kesimpulan ilmu bahasa mengenai migrasi bahasa yang pernah terjadi pada zaman purba adalah tempat penyebaran bahasa-bahasa kerabat saat ini. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa untuk mencapai tempat-tempat tersebut, penutur-penutur bahasa proto itu harus berpindah dari suatu wilayah proto atau proto area yang menjadi tempat asal penutur-penutur bahasa itu. Pengelompokan bahasa yang dikaitkan dengan distribusi geografis akan lebih memperinci lagi migrasi bahasa-bahasa kerabat tersebut. Nah, dari sini dapat diketahui bahwa teori migrasi bahasa atau selanjutnya dapat disebut dengan migrasi saja, dapat dibatasi sebagai usaha pengumpulan asumsi, batasan-batasan, dan hipotesa-hipotesa yang membicarakan gerak dan arah migrasi bangsa-bangsa pada zaman prasejarah. Anggapan bahwa gerak bangsa dapat disimpulkan dari distribusi geografis antara bahasa-bahasa kerabat bukanlah hal baru. Dalam uraian mengenai geografi dialek, telah disinggung pula hal yang sama, yaitu bahwa distribusi dialek-dialek dan pusat penyebarannya mengandung pula aspek historis. Kemudian ada beberapa tokoh yang mempergunakan cara kesimpulan yang sama, seperti halnya Sapir. Sapir menyimpulkan bahwa pada zaman dahulu telah terjadi migrasi pada suku-suku Algonquin di sekitar danau-danau besar di Amerika Utara dari barat ke timur. Kesimpulan semacam itu juga diberikan oleh Gruber mengenai bahasa Hokan yang terdapat di pantai Pasifik. Kesimpulan itu didasarkan pada penalaran bahwa 10 dari 15 suku Hokan bertempat tinggal di California. Karena bagian terbesar dari suku-suku itu tinggal di California, maka ia menarik kesimpulan bahwa suku-suku itu harus berasal dari California. Dasar-dasar pemikiran semacam inilah yang dipergunakan untuk mengembangkan teori migrasi. Bahwa migrasi pertama-tama harus disangkut pautkan dengan penutur bahasa itu tidak dapat disangkal. Tetapi dalam perkembangan lebih lanjut, kaitan itu harus diabaikan dan hanya menganggap seolah-olah bahasa itu yang bermigrasi. Penegasan ini perlu diberikan karena dalam perkembangan sejarah bahasa dapat dibuktikan bahwa suatu bahasa dapat menyebar luas ke suatu daerah baru tanpa migrasi dari pendukungnya. Seperti contoh, sebelum orang Romawi meluaskan daerah kekuasaannya ke seluruh Eropa, daerah Prancis, Spanyol, dan Portugis diduduki oleh orang-orang yang bukan berbahasa Romawi. Namun, saat daerah-daerah itu ditaklukkan oleh orang-orang Roma, maka rakyat di daerah itu menanggalkan bahasanya dan menerima bahasa Latin vulger sebagai bahasa pergaulan sehari-hari. Pembahasan selanjutnya mengenai kelompok bahasa atau subgrouping. Metode pengelompokan ini didasari oleh teori Stambaum yang diajukan Schleicher. Dari pengelompokan bahasa-bahasa kerabat itu dapat diperoleh bermacam-macam tingkatan kelompok yang menunjukkan relasi antara bahasa-bahasa itu. Dari bahasa yang mempunyai hubungan yang bersifat dialek sampai kepada bahasa kerabat yang mempunyai hubungan tingkat makrofilum. Di samping itu, dapat diketahui pula jumlah anggota yang membentuk tiap kelompok tersebut. Dalam kaitannya dengan tingkat kekerabatan, dapat dibedakan kelompok kecil atau minimal group dan kelompok luas atau kompleks group. Kelompok kecil atau minimal group adalah suatu kelompok bahasa yang anggota-anggotanya mempunyai hubungan yang erat secara timbal balik bila dibandingkan dengan bahasa-bahasa lainnya. Jadi, misalnya bahasa A, B, C, dan D membentuk suatu kelompok kecil, maka hal itu berarti bahasa-bahasa itu mempunyai hubungan yang sama secara timbal balik. Tidak ada anggota yang mempunyai hubungan yang lebih erat dengan suatu bahasa lain di luar kelompok itu. Misalnya,
bahasa A lebih dekat dengan bahasa N. Dua anggota atau lebih dalam kelompok itu tidak boleh membentuk suatu kelompok baru. Misalnya bahasa A dengan bahasa B, atau bahasa B dengan bahasa C, atau bahasa C dengan bahasa D, dan seterusnya. Kelompok kecil tersebut bersama-sama dengan bahasa protonya membentuk sebuah kerabat sederhana atau simple family. Nah, kemudian kelompok kecil ini dapat dibentuk dari beberapa tipe, seperti yang tergambar dalam bagan berikut. Skema di atas memperlihatkan bahwa A, AB, ABC, dan ABCD masing-masing membentuk sebuah kelompok kecil. Sementara AP, AB, P, ABC, T, dan ABCD, P masing-masing membentuk sebuah kerabat sederhana. Kelompok luas atau kompleks grup adalah hierarki dari kelompok-kelompok kecil yang bertingkat-tingkat. Sedangkan kerabat bahasa yang terjadi karena kelompok luas disebut kerabat luas atau kompleks family. Nah, beberapa tipe dari kelompok luas dapat dilihat pada bagian berikut. Skema di samping memperlihatkan bahwa A, BC, P1, P2, DE, FGH, dan P3, P4 masing-masing membentuk kelompok kecil. Selanjutnya, A P1, BC P2, DE P3, dan FGH P4 masing-masing membentuk sebuah kerabat sederhana. Dan PA dengan seluruh hierarkinya, serta PB dengan seluruh hierarkinya membentuk sebuah kelompok luas dan sebuah kerabat kompleks. Bahasa proto-PA dan PB adalah bahasa proto-keluarga. Kerabat kompleks tidak hanya sampai dalam tata tingkat seperti yang dikemukakan di samping, tetapi dapat diperluas lagi ke atas dengan menemukan bahasa proto yang lebih tua dari PA atau PB, dan seterusnya. Selanjutnya, pembahasan mengenai teori kultur kreis. Teori kultur kreis adalah sebuah teori migrasi yang berasal dari ilmu non-linguistik. Teori ini dikemukakan oleh beberapa tokoh terkenal seperti F. Graeber, Ankerman, Wilhelm Schmidt, dan ada beberapa tokoh lain seperti Voigt dan Cooper. Dasar konsepsional teori ini adalah asumsi tentang adanya kultur kreis yang dapat diterjemahkan dengan lingkaran kebudayaan. Sebuah lingkaran kebudayaan terbentuk karena kesamaan tertentu dalam unsur kebudayaan atau trait, yang meliputi dua kriteria utama, yaitu kriterion kualitatif dan kriterion kuantitatif. Di teori kultur kreis ini, kita akan lebih spesifik membahas kriterion-kriterionnya. Ada kriterion kualitatif dan kriterion kuantitatif. Yang pertama, kriterion kualitatif. Kriterion ini diperoleh dengan membandingkan tiap-tiap unsur kebudayaan atau trait dari dua kebudayaan atau lebih. Perbandingan kualitatif ini berusaha untuk membedakan ciri-ciri khusus dari setiap pokok kebudayaan, misalnya tipe rumah. Jadi, tipe rumah dari dua kebudayaan atau lebih dibandingkan berdasarkan ciri khusus yang dimiliki, seperti denah rumah, bentuk atap, hiasan, jumlah dan jenis pintu, jendela, tiang, materi yang digunakan, dan sebagainya. Nah, jika dalam perbandingan itu dapat diperoleh sejumlah kesamaan kualitatif antara kedua kebudayaan yang diperbandingkan itu, maka dapat diambil kesimpulan bahwa ada hubungan historis antara semua unsur kebudayaan itu. Yang kedua, kriterion kuantitatif. Kriterion ini diperoleh dengan menjumlahkan semua kriterion kualitatif yang sama dari sejumlah trait yang dibandingkan. Berdasarkan banyaknya trait yang sama antara dua unsur kebudayaan atau lebih, dapat disimpulkan bahwa dua bangsa memiliki tipe rumah yang sama, karena keduanya berasal dari suatu sumber yang sama, walaupun keduanya sekarang berpisah. Dalam hal ini, selalu ada kemungkinan bahwa kesamaan itu terjadi karena unsur kebetulan. Tetapi bila unsur kesamaan itu secara kuantitatif banyak jumlahnya, maka tak perlu diragukan adanya hubungan historis antara kedua bangsa itu.
Seperti halnya dengan konsep isoglos yang menghubungkan kata-kata yang sama, maka tokoh-tokoh aliran ini juga berusaha untuk menarik garis yang menghubungkan tempat-tempat yang memiliki kesamaan-kesamaan tersebut. Garis-garis itu dalam kenyataannya akan membentuk lingkaran-lingkaran yang disebut kreis. Teori ini dibuktikan oleh penelitian para ahli mengenai unsur kebudayaan di Asia, Oseania, Afrika, dan Amerika Selatan. Dan kemudian memperlihatkan bahwa terdapat kreis yang meliputi wilayah-wilayah itu, sehingga dapat disimpulkan bahwa telah terjadi migrasi atau sejumlah migrasi dari Asia Tenggara ke daerah-daerah yang terbentang dari Afrika sampai Amerika Selatan. Di kriterion kuantitatif ini, dapat diketahui bahwa prosedur kultur Kleisler secara metodologis paralel dengan metode genetis dalam linguistik. Di satu pihak, wilayah budaya atau culture area, difusi mempunyai hubungan satu sama lain dengan klasifikasi areal dan pinjaman atau serapan. Di lain pihak, kultur Kleisler dan migrasi bangsa-bangsa mempunyai pertalian dengan klasifikasi genetis dan migrasi bahasa. Bila ada unsur tertentu dalam suatu tipe barang tidak termasuk dalam kreis yang sama, maka hal itu menjadi petunjuk adanya difusi atau pada metode genetis disebut kontak atau pinjaman. Graeber sadar akan kesamaan metodenya dengan metode linguistik bandingan historis. Ia kemudian menyamakan kriterion kualitatif dengan kemiripan vokabuler serta kriterion kuantitatif dengan bentuk gramatikal. Wilhelm Schmidt, seorang tokoh aliran kultur Kleisler, telah mencoba menerapkan konsep aliran ini ke dalam bidang bahasa. Dalam penelitiannya mengenai bahasa Australia, ia mencoba menghubungkan data-data kebahasaan dengan kultur kreis. Lingkaran-lingkaran yang tercipta karena kesamaan unsur-unsur bahasa itu kemudian disebutnya dengan Sprachenkreis. Dalam menerapkan prosedur-prosedur kultur kreis, bahasa memberikan suatu dasar yang jauh lebih meyakinkan bila dibandingkan dengan unsur-unsur kebudayaan lainnya yang non-linguistis, seperti pada tabel berikut ini. Kebudayaan linguistis mengandung kumpulan unsur inti berupa pembendaraan kata dasar dan unsur gramatikal, berbeda dengan kebudayaan non-linguistis yang tidak mengandung unsur-unsur semacam itu. Kemudian, kebudayaan linguistis sulit dipengaruhi oleh keadaan alam sekitar yang dapat menimbulkan konvergensi. Sedangkan kebudayaan non-linguistis sangat mudah mendapatkan pengaruh dari alam sekitar. Seperti contohnya, di daerah tropis, orang-orang akan membuat rumah dengan menggunakan bahan-bahan yang terdapat di daerah itu. Atap dari daun enau, lontar, kelapa, atau rumput. Semua faktor ini lebih menguntungkan penerapan metode kultur Kleisler dalam bahasa. Kenyataannya, kita menemukan bermacam-macam keluarga bahasa dalam bentangan geografi yang luas itu, dari Afrika sampai Amerika Selatan, dari Asia Tenggara sampai Selandia Baru. Tidak satupun bahasa-bahasa di Afrika menunjukkan kesamaan dengan bahasa-bahasa di Amerika Selatan. Sebaliknya, unsur-unsur kebudayaan yang non-linguistis dalam kedua daerah itu jauh lebih banyak kesamaannya. Oleh sebab itu, teori kultur Kleisler untuk kebudayaan linguistis lebih dapat diterima daripada kebudayaan non-linguistis. Pembahasan selanjutnya mengenai migrasi bahasa bisa ditonton di part 2.